Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir menyapa pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Sehat badannya Bapak Ibu? Sehat dompetnya? Sehat hatinya? Ya, karena ada salah satu yang enggak sehat di antara hal-hal tersebut, bisa jadi awal pagi ini akan dialami dengan kegoyahan-kegoyahan. Tapi insya Allah kelihatan wajahnya ini wajah-wajah min ahlil jannah insya Allah. Dan kira-kira siapa yang insya Allah pengen masuk surga? Kalau ditanya pengen masuk surga apa Ibu? Pengen gak kita masuk surga? Ya. Bahkan Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jikalau kalian melihat taman-taman surganya Allah di atas muka bumi, maka singgahlah, maka mampirlah. Nah, yang dimaksud dengan mampir di sini tentu adalah menghadirinya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surganya Allah di atas muka bumi itu? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Qala hilaqid dzikr." Yaitu halaqal dzikr, majelis ta'lim, majelis ilmu. Maka mudah-mudahan insya Allah hari ini yang hadir, kalau tadi disebutkan ucapan selamat dari pengurus kepada jamaah maupun pengurus yang berangkat umrah, maka saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang insya Allah habis sholat subuh nggak langsung pulang. Kenapa? Karena kita diizinin main-main ke taman surganya Allah di atas muka bumi. Jadi kalau sudah main-mainnya di taman surganya Allah di atas muka bumi, mudah-mudahan kita masuk ke taman surganya Allah di kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah salah satu yang perlu kita syukuri. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, dalam ungkapan Dr. Numan Ali Khan, seorang dai asal Amerika, beliau pernah mengatakan, when you say alhamdulillah, you are declaring that you are grateful to Allah. Tapi saya yakin dan percaya insya Allah Jamaah Ittihad ini sudah fluent bahasa Inggris insya Allah ya. Kan kalau ngerti tinggal jawab yes, kalau nggak ngerti tinggal jawab itu sudah bisa insya Allah ya. Tapi ala kulli hal kemarin begitu dikasih judul dengan pengurus, Ustadz itu apa maksudnya spiritual journey or faith gitu ya. Karena katanya banyak yang khawatir misinterpretasi ya, yang salah menafsirkan. Ya, kita sampaikan spiritualitas perjalanan keimanan dari sebuah hikmah Isra wal Mi'raj. Nah, jadi balik lagi apa yang diungkapkan oleh Dr. Numan Ali Khan, ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, kita sedang menyatakan bahwa kita itu sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. You no longer have jealousy towards other people, dan kita nggak punya kecemburuan ya kepada orang lain. Walaupun kalau bahasanya, boleh nggak sih seorang muslim itu cemburu? Boleh nggak seorang muslim itu iri, Bapak Ibu? Wah, boleh. Bolehnya gimana? Ya, karena katanya tidak ada kehasadan, tidak ada iri kecuali kepada apa? Kepada dua hal, kata Nabi SAW. Yang pertama apa?
seseorang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan dia menggunakan Al-Qur'an sepanjang waktu di dalam kehidupannya untuk membacanya, untuk kemudian mengajarkannya, untuk mengamalkannya, termasuk mendakwahkannya, maka kita boleh tuh iri kayak begitu. Maka kalau tadi imam kita bacaannya indah, iri nggak Bapak Ibu? Ya, irinya apa? Bukan iri, wah jangan besok jangan dia lagi gitu, bukan. Tapi iri bagaimana kita bisa memiliki bacaan Quran yang baik dan benar, bahkan dengan dibacakan dengan indah. Karena ketika bahasanya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran dengan suara yang indah, bi aswatikum. Jadi bahasanya itu dengan suara yang baik. Dan kalau kita tadi ya bahasanya kita menikmati bacaan, termasuk ketika kita di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Ya, jadi di Masjidil Nabawi sekarang banyak imam-imam yang baru dan insya Allah bacanya semuanya indah gitu ya, dengan segala nagomnya. Tapi kalau sekarang di Masjidil Haram itu ada beberapa imam-imam yang masya Allah memiliki suara yang menggetarkan. Ada di antaranya Syekh Yasir Ad-Dusairi, kemudian Syekh Mahir Al-Muwaikli, dan ada lagi yang hari ini termasuk imam favorit di Masjidil Haram itu adalah Syekh Bandar Balila rahimahullah. Nah, beliau ini adalah menantunya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jadi kalau Bapak Ibu insya Allah sampai di Masjidil Haram, pas begitu beliau yang baca itu, apalagi dengan izin Allah kita faham apa yang dibaca, itu rasanya air mata nggak berhenti-berhenti gitu ya. Karena apa? Bukan, karena menangis itu kan ada levelnya, betul nggak Bapak Ibu? Seseorang nangis itu ada 4 level, ya, level of crying, crying levels. Ya, level pertama seseorang itu nangis itu kan biasanya karena, mohon maaf, disakiti oleh orang lain, betul apa tidak? Saat disakiti orang lain, sakit nggak Bapak Ibu? Sakitnya di mana? Ya, tapi efeknya apa? Berlinang air mata. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ, itu bisa menyebabkan seseorang itu bahkan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia naik level kedua, yaitu apa? Kenapa ya kok orang berbuat seperti ini kepada saya? Pasti sadari, oh saya dulu pernah juga melakukan hal itu kepada orang lain. Menyadari bahwa oh saya punya dosa, oh saya punya kesalahan. Maka gara-gara dosa dan kesalahan itu dia nangis lagi. Nah, itu nangis level 2, yaitu nangis karena menangisi kesalahan, kealpaan diri. Tapi begitu kemudian nangisin kesalahan, terus akhirnya kita merasakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau izinin saya melihat lubang di dalam hati saya. Maka itu naik level 3, yaitu nangis karena kesyukuran. Tapi begitu kemudian kita nangis karena kesyukuran, kita lagi-lagi merasakan, ya Allah, terima kasih dengan segala karunia yang Kau berikan, karena apa yang Kau berikan ini adalah diantara tanda cintamu kepada hamba, dan sungguh hamba mencintaimu ya Allah. Maka naik level yang keempat, nangisnya karena mahabbah, karena cinta. Maka kalau kita sholat tadi, itu tinggal dilihat level nangisnya yang mana ya kan? Atau jangan-jangan tidak masuk 4 level itu, masuknya level di bawah level 1, yaitu apa? Karena imamnya baca kepanjangan ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Tapi insya Allah kalau di Al-Ittihad ini insya Allah Ramadan besok 1 malam berapa juz? Ya, juz apa saja? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi, iri itu boleh. Yang pertama, orang yang dianugerahkan Quran dan kemudian dia menggunakan Al-Quran sepanjang hidupnya. Makanya kan ada doa, Allahumma rahamna bil Quran. Ya, baca sama-sama ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ini doa bukan cuma sekedar dibaca sama anak-anak TPA. Insya Allah bab ke depan kita akan bahas ya tentang bagaimana menjadi bagian daripada pribadi-pribadi Quran. Karena itu tadi kita boleh iri satu kepada orang yang dianugerahkan oleh Allah waktu dan Al-Quran, dia gunakan hidupnya pagi, malam, siang, petang itu di dalam urusan menghidupkan Quran. Yang kedua adalah kita boleh iri kepada siapa orang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala harta, dan dengan harta itu dia infakkan siang malam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tadi ada salah satu jamaah yang dengan izin Allah menjadi wasilah keberangkatan di antara jamaah lain, harusnya kita iri. Irinya kenapa? Kok beliau bisa, kenapa kita enggak? Karena Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa seseorang yang menginisiasi sebuah kebaikan dan kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang-orang lainnya dan mendapatkan pahala akan kebaikan itu, maka dia pun juga mendapatkan pahala itu. Dan kalau misalkan kita hari ini Ustaz, tapi rasanya kalau mengumrohkan orang lain masih sulit, maka kalau kita nggak bisa mengumrohkan orang lain, setidaknya kita bisa membantu apa yang memang kita bisa bantu terhadap kebutuhan saudara kita. Karena salah satu kunci di antara hadirnya pertolongan Allah di dalam hidup kita adalah Nabi menyebutkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhihi. Dan Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain. Hari ini ada kejadian musibah menimpa saudara-saudara kita di Turki dan Suriah. Pertanyaannya, apakah kita ada rasa kepedulian? Karena sesungguhnya ketika kita tidak peduli dengan urusan saudara muslim kita, Nabi ngingetin, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang yang tidak peduli dengan urusan saudara muslim lainnya, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Ada saudara kita kemarin, alhamdulillah, kita juga dengan izin Allah mendapatkan kesempatan menemani perjalanan ibadah umroh, hanya saja dari keluarga di Makassar. Nah, jadi begitu kita kembali tanggal 12 itu, ya alhamdulillah, qadarullah wa syafa'al itu hujan. Tapi karena kita alhamdulillah harus dari Makassar tunggu sekitar 3-4 jam baru balik ke Jakarta, alhamdulillah aman, karena kita nunggunya di bandara. Tapi saudara kita yang balik ke Gorontalo, mereka stay 1 hari. Tapi begitu 1 hari, besokannya ternyata apa? Banjir di Makassar itu. Di beberapa titik terjadi banjir, bahkan mereka harus di-reschedule di hari berikutnya. Jadi perjalanan umroh yang sudah nambah 1 hari plus 13 hari plus 2 hari, hampir setengah bulan lebih. Nah, karena apa? Ya tadi, kondisi sekarang kita nggak bisa menduga. Tapi ala kulli hal, dengan adanya kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesejahtera yang sedang kita alami, harusnya ini jadi kesempatan kita untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, membantu mereka. Nah, makanya kalau ada orang yang kemudian dimudahkan Allah, pokoknya dia ada harta itu pokoknya nggak dihitung-hitung gitu. Karena apa? Karena mungkin dia doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, letakkan dunia itu di tangan hamba ya Allah, tapi jangan masukin ke hati hamba. Karena kalau kita masukin dunia itu ke hati, maka nanti contoh yang paling simpel, kalau ada kotak amal, ini kotak amal udah jalan apa belum? Ya, kira-kira mana yang lebih cepat kita geser? Apakah isi dompet kita atau kotak amal itu yang kita geser? Bahkan dari isi dompet kita, mana yang akan dimasukkan kira-kira yang lebih cepat? Jumlah yang paling rendah atau yang paling tinggi? Yang paling kecil apa yang paling besar? Kadang-kadang masukin sudah gitu, mohon maaf, 2.000 rupiah, tapi bilang, ya Allah jannah firdaus ya Allah. Tapi sama mau ke toilet, ya kan, toilet itu sama saja merendahkan. Tapi kita kalau ke mall, ada harga berapapun fancy bag Louis Vuitton, ya kan, ya kita nggak ngitung-ngitung tuh belinya berapa belas juta, berapa puluh juta. Tapi kalau kita kemudian di masjid hitung-hitungan, jangan-jangan Allah nanti akan menghitung-hitung rezeki untuk kita. Makanya ada satu hadis Nabi SAW, ketika di waktu subuh itu ada malaikat yang turun dan melihat seorang hamba itu ketika dia menginfakkan hartanya, maka malaikat itu mendoakan, ya Allah ganti, ya Allah tambahkan dari apa yang sudah dikeluarkan. Tapi begitu ada yang nahan rezekinya untuk diinfakkan di jalan Allah, ya Allah tahan juga rezekinya ya Allah. Nah, kalau udah kayak begini baru edarin kotak amal, udah nih. Ya insya Allah. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjadi dapatkan doa ketidakbaikan dari
malaikat, tapi kita dapatkan doa-doa kebaikan dari malaikat. Nah, kalau ini yang kita lakukan, ini boleh kita jealous, boleh kita cemburu, boleh kita iri. Tapi di luar daripada itu tidak boleh. Ya. Kenapa? And you are content with what you have. Kita fokus pada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur dengan yang banyak. Makanya pengingatan kita kepada Allah di dalam lidah-lidah dan lisan kita harusnya termanifestasi, terwujudkan, termunculkan di dalam hati kita. Dan cirinya apa? Orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah itu melihat yang disukai mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi melihat yang tidak disukai, Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka akhirnya apa? Orang yang hidupnya selalu merasakan alhamdulillah, maka dia tidak akan merasakan kesusahan di dalam hidupnya kecuali selalu diliputi dengan kesyukuran. Bahkan ketika kita akan berangkat bersama jamaah umroh, kita bilang gini, Bapak Ibu, sebelum kita berangkat, kita punya rumus. Rumusnya adalah 2A. Untuk apa? Di dalam perjalanan kita besok sampai kita pulang nanti. Apa rumus 2A itu, Ustadz? A yang pertama adalah alhamdulillah. Dengan apapun yang terjadi hari ini, misalkan ada ketidaksesuaian dengan apa yang kita harapkan dengan kenyataan di lapangan, tetap ucapkan alhamdulillah. Karena hari ini di Mekah, Bapak Ibu, kondisinya Masya Allah. Ya, terakhir dapat informasi terakhir kemarin, sahabat kami besok berangkat akhir bulan. Ustadz, kemarin dapat hotel Anjum bintang 5, walaupun agak sedikit di sebelah kanan dari pintu tengah ya. Namun kemudian karena sekarang ini paket hotel di Mekah itu naik 300%. Ya, naik 300%, downgrade ke hotel bintang 3. Itu juga kalau dapat. Jadi ya kalau kita kayak begitu, kadang-kadang ada jamaah tuh satu malam ada di sini, besok di sana, pindah-pindah. Nah, dan kita bilang alhamdulillah kemarin jamaah kita diberikan kemudahan stay di satu tempat tanpa harus pindah-pindah. Dan ketika itu ya kita ucapkan alhamdulillah. Tapi misalkan kemudian apalagi sekarang masuk ke Madinah, untuk masuk ke Raudhah itu harus ada tasreh. Ya, tasreh, karena tidak semua jamaah umroh dari Indonesia itu sudah langsung berbekal tasreh. Ada yang kemudian berusaha untuk pakai tasreh tapi nggak lolos. Atau misalkan pakai aplikasi nusuk. Sekarang itu ada aplikasi secara online namanya nusuk. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau berangkat ibadah umroh, bahkan bagusnya sudah dari Indonesia, sudah punya rencana mau masuk ke Raudhah itu tanggal berapa, jam berapa. Itu ada nama aplikasinya. Asalkan sudah ada nomor paspor, sudah ada nomor visa, insya Allah bisa daftar. Nah, karena kalau tidak, ya kemungkinan besar agak kecil untuk kita bisa masuk ke Raudhah. Walaupun ada juga yang lolos, tapi jumlahnya nggak besar. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat hal yang tidak kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, tetap ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau misalkan itu terjadi terus, kita sadar jangan-jangan karena ada dosa dan kekhilafan kita, maka A yang kedua adalah astaghfirullah. Jadi kuncinya itu tadi. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua adalah astaghfirullah. Kalau dalam hidup kita juga begitu. Ada yang kita dapati sesuai, insya Allah kita bacakan alhamdulillah. Tapi kalau yang tidak sesuai, bahkan itu jauh dari ekspektasi harapan kita, bahkan itu kelihatannya sesuatu yang sulit untuk kita, salah satu jalan kemudahannya adalah perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Karena suka atau tidak hidup kita itu kan pasti akan dapatkan ujian, pasti dapat cobaan. Bahkan yang namanya masalah, pasti kita punya masalah, betul apa enggak? Kalau saya tanya di ruangan ini, kira-kira di masjid ini ada enggak yang enggak punya masalah? Yang punya masalah ada, angkat tangan. Nah, karena kalau ada yang enggak ngangkat tangan, itu jangan-jangan masalah terbesarnya di situ ya. Enggak menyadari bahwa hidupnya punya masalah. Kenapa? Karena jangankan orang biasa, orang beriman juga itu pasti diuji dengan masalah. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian kepada kalian?
Bahkan di antara ujian itu kan nggak harus dalam kesusahan Bapak Ibu. Kemudahan pun bisa jadi adalah ujian. Maka termasuk kalau kita hari ini diberikan waktu dengan kelapangan-kelapangan, alhamdulillah. Apalagi kita sudah masuk di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah min ashhuril hurum, di antara bulan-bulan haram. Ya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa kalau kita beramal di bulan Rajab itu, dia akan dapat balasan pahala lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Begitu juga kalau berbuat dosa, dapat dosanya lebih banyak daripada bulan-bulan lain kalau melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik di luar daripada bulan Ramadan. Bahkan Rajab itu juga disebutkan sebagai bulan di mana kita mendapatkan peluang ampunan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rajab itu terdiri dari 3 huruf, ro, jim dan ba. Ro-nya adalah rahmatullahi taala, ba-nya adalah birullahi taala, jimnya adalah jurmul abdi. Jadi apa? Rahmat dan kebaikan Allah mengapit daripada dosa-dosa seorang hamba. Makanya salah satunya apa? Di bulan Rajab ini perbanyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan kita, Rasulullah saja 70 hingga 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Maka kita ba'da subuh, ba'da asar sedikitnya istighfar. Istighfar yang kayak gimana Ustaz? Amanah saja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau baca astagfirullah saja boleh? Boleh. Tapi kalau misalkan kita lihat para generasi sebelum kita, di antara lafaz istighfar yang disukai apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya rabbal alamin. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta dirahmati oleh Allah, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita baca daripada istighfar yang lain, boleh nggak Ustaz? Boleh. Istighfarnya siapa? Istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka itu kita boleh baca. Ada nggak istighfar yang paling utama? Ada. Apa istighfar yang paling utama? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at wa a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca 3 kali pagi, kita baca 3 kali sore. Maka kata Nabi SAW, apabila ada kejadian yang menimpa seseorang yang melafazkan itu hingga mengakibatkan kematian, maka insya Allah kematiannya di antara kematian yang diampuni dosa dan menjadi bagian dari penduduk surga. Ya, jadi ini di antara fadilah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Karena dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu disebutkan, maka minta ampun kepada Allah, istighfar itu ternyata apa? Akan mendatangkan ampunan Allah, dihadirkan hujan yang lebat, dibanyakkan daripada harta dan anak-anaknya. Makanya kadang-kadang al-fakir mikir, ya merenung gitu ya, muhasabah. Ya Allah, alhamdulillah engkau titipkan amanah anak-anak yang gak sedikit ya. Karena alhamdulillah kemarin selesai umrohan akhir tahun, balik tanggal 10 Januari, tanggal 20 Januari lahiran anak, ya kan. Nah setelah 10 hari berangkat lagi menemani perjalanan umroh. Insya Allah hari ini walimatul akikah putra kami yang ke-9 insya Allah. Nah, jadi Allah sudah kasih amanahnya 9. Dan karena Anda mikir, ini jangan-jangan karena kebanyakan istighfar ya kan? Atau 2, kalau nggak karena kebanyakan istighfar, mudah-mudahan husnuzonnya. Yang kedua, ngedoain. Karena apa?
Jangan pernah pelit untuk mendoakan orang lain. Misalkan gini, Ustadz nitip doa ya, biar saya nanti dimudahkan untuk dikasih anak, ya kan? Nah, terus kita datanglah ke tanah suci, kita doa di Raudhah, kita doa di Multazam, kita doa pada saat kita melakukan ibadah umroh. Bismillah, pas balik beliau bilang, alhamdulillah Ustadz, istri sudah mulai telat sekian bulan, ya sekian pekan, ya, Masya Allah. Tapi begitu sampai rumah, Bi, Umi juga udah telat nih. Nah, jadi itu antara dua, ya. Tapi intinya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nih Bu, kalau misalkan tanggal tua, kalau sudah tanggal tua itu ibu masak, ibu nyapu, astagfirullah rabbal baraya. Suami harus peka, ya kan? Kenapa ibu ini tiba-tiba istighfar sambil masak? Itu berarti kondisi keuangan sudah mulai menipis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Masya Allah berkah. Bulan Rajab juga bahkan diantaranya yang paling istilahnya menarik untuk kita kaji adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun ada khilaf di antara para ulama mengenai kapan persisnya peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi jumhur ulama mengatakan 27 Rajab. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita dapat dari peristiwa Isra Mi'raj? Sebelumnya kita awali dengan dasarnya. Jadi kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, Isra itu ya dalilnya Quran surah Bani Israil ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa? Yang diperjalankan Allah di sini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, saya pengen tanya Bapak Ibu, kenapa Allah tidak menggunakan pilihan diksi binabiyihi ataupun birasulihi, tapi yang Allah gunakan di sini apa? Bi'abdihi. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ini ada banyak pesan. Jadi kalau kita lihat kenapa Allah kemudian menggunakan pilihan kata bi'abdihi, karena pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Allahnya yang aktif, Rasulullahnya yang pasif. Maksudnya apa? Allah yang memperjalankan. Kalau bahasanya Allah yang mau, maka nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Karena pada saat itu Isra Mi'raj itu perjalanan dari lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu kurang lebih 1500 km Pak Bu. Kalau naik onta di zaman Nabi itu 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang. Jangan bayangkan dulu itu ada pesawat, sekarang ada pesawat aja. Kita kalau berangkat dari Makassar direct ke Mekah atau direct ke Jeddah ataupun ke Madinah 11 jam. Sama kayak kita kalau misalkan dengan izin Allah dakwah ke US, kita misalkan berhenti dulu di Changi Airport, kemudian kita berangkat ke Los Angeles, itu kurang lebih 11 sampai 14 jam. Tapi itu kan sudah ribuan kilometer. Di zaman dulu nggak ada. Dan itu bahkan terjadi hanya sekejapan mata. Jadi ini luar biasa peristiwanya Bapak Ibu. Dan karena ini peristiwanya adalah sesuatu yang luar biasa, maka itu bukan karena kehebatan Nabi SAW, tapi ini menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nanti kita akan bahas. Karena ternyata di antara kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika seorang manusia mencapai derajat seorang hamba. Karena kalau dia sudah sampai derajat hamba, maka Allah yang akan memperjalankan dia di dalam kehidupannya.
Nah ini yang insya Allah nanti akan kita bahas. Namun kalau kita lihat bahasanya Isra, Asra, Sara artinya berjalan di malam hari. Dalam konteks apa? Melepas ataupun hilang duka cita. Perjalanan di malam hari. Orang kalau diberikan sebuah kondisi kesusahan, salah satunya coba deh dia jalan malam hari, maka biasanya itu akan lebih ringan. Nah, tapi bagi Nabi SAW, karena pada saat itu Nabi diuji dengan kondisi yang sedang berada dalam kondisi kesedihan yang luar biasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menghibur hati yang sedang berduka. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang healing. Nah, coba kalau healing anak muda sekarang kan main ke puncak gitu ya. Nah, kalau Rasulullah healingnya langsung ke akhirat ya kan, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka saat itu ditambatkan buraq, kemudian masuk Nabi SAW, ditunggu oleh para Nabi dan Rasul yang lain untuk menjadi imam. Singkatnya, dari situ kemudian diperjalankan kembali oleh Allah SWT dengan menggunakan buraq untuk naik atau melakukan peristiwa Mi'raj ila Sidratil Muntaha, dan ditemani oleh malaikat Jibril. Bahkan bahasa di sini dalam Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18 ini daripada dasar peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW. Kalau tadi Al-Isra ayat 1, Isra-nya Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَةِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Dan sesungguhnya Rasulullah Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu lain, yaitu pada saat di Sidratil Muntaha. Jadi Nabi SAW itu bahasanya naik 7 petala langit ya. Dalam riwayat lain, di langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam ya, langit kedua bertemu Nabi Isa wa Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, yang keempat bertemu dengan Nabi Idris ya, kemudian langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai di situ, setelah kemudian juga bahkan ditanya sama Ibrahim, bahasanya yang lagi nyender bersebelahan dengan Baitul Ma'mur, ini siapa? Ini cucumu, kata malaikat Jibril ya. Maka sampaikan kepada dia salam dan berikan informasi kepada umatnya untuk perbanyak ghirasil jannah, tumbuh-tumbuhan surga. Apa itu tumbuh-tumbuhan surga? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ Jibril bilang, "Ya Rasulullah, saya cuma bisa nganterin sampai di sini." Barulah kemudian Rasulullah dengan izin Allah naik menuju Sidratil Muntaha. Di situ terjadi dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dialognya? Nabi kemudian mengucapkan salam penghormatan kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Rasulullah adalah orang yang sangat insan, manusia yang sangat peduli dengan sekitarnya, karena di situ juga ada makhluk-makhluk Allah mulia yang lain. Maka dijawab daripada salam Allah itu dengan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Maka saat itu mereka pun menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, kita waktu sholat suka menghadirkan rasa itu enggak? Bahwa kalau kita tahiyat itu sebetulnya itu fragmen Rasulullah bahasanya berkomunikasi dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita baca at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu kan? Kita baca cepat-cepat, padahal itu adalah bagian di antara menghadirkan, ya Allah, kita bisa merasakan bagaimana saat Rasulullah itu bertemu dengan Allah SWT. Dan saya katakan istilah bertemu, kenapa? Karena ada khilaf di antara ulama bahwa yang disebut bertemu Rasulullah itu ada yang mengatakan bahwa sekedar batinnya saja, mimpi. Tapi kalau kita katakan kalau sekedar batin atau mimpi itu, atau ruh sekedar dan mimpi, itu berarti nggak biasa, itu berarti hal yang biasa. Kalau Allah mengawali dengan subhana, maha suci Allah, itu pasti luar biasa.
Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa Rasulullah secara fisik, zahir dan batinnya itu dengan izin Allah bertemu dengan Allah. Karena Rasulullah juga sudah mengalami 2 kali proses dicuci kan. Waktu beliau masih berada di perkampungan As-Sa'diyah, Bani Sa'diyah, dan kemudian sebelum berangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj sudah dibersihkan, sudah dipersiapkan. Maka Bapak Ibu sampai kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila Sidratil Muntaha. Makanya mi'raj araja itu ibaratnya tangga. Makanya kalau dibahasakan 7 petala langit itu kayak ibarat tangga, ya. Naik tangga, perjalanan menaiki tangga-tangga langit dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha sebagai kelanjutan dari peristiwa Isra. Nah, singkatnya kemudian Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadiahkan daripada ibadah salat. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi kalau ini tadi kita bahas sedikit kilasan sejarahnya, kilasan gambaran peristiwanya. Sekarang apa hikmahnya? Spiritual journey of worship atau spiritual journey of faith. Apa spiritualitas perjalanan keimanan ataupun perjalanan ibadah atau perjalanan sholat yang dialami Rasulullah di dalam peristiwa Isra Mi'raj? Maka ini ada 3 hikmahnya, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama adalah imtihanil iman. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan ujian keimanan, journey of faith examination, perjalanan ujian keimanan. Karena apa? Begitu kemudian kita lihat baik dari latar belakang maupun sampai pasca setelah kejadian Isra Mi'raj. Latar belakangnya apa? Ujian keimanan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan kehilangan 3 tak. Apa itu 3 tak? Harta, tahta, wanita, ya. Hartanya habis, tahtanya diobok-obok oleh kafir Quraisy. Bahkan sampai bahasanya apa? Mereka datang kepada Abu Talib, paman Nabi SAW, bilang kepada keponakanmu itu biar berhenti berdakwah. Tapi apa kata Rasulullah begitu disampaikan Abu Talib demikian? Wahai paman, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti untuk berdakwah, maka sekali-kali tidak akan aku tinggalkan, kecuali aku menang dengan dakwah ini dengan izin Allah, atau aku syahid di atasnya. Dan ini ya akhirnya nggak membuat lagi Abu Talib membujuk-bujuk lagi Rasulullah, enggak, ya. Nah, qadarullah di tahun 10 kenabian itu Allah Subhanahu wa taala uji bagaimana Rasulullah kehilangan juga istri yang sangat mencintai dan dicintai oleh beliau, yaitu siapa? Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau cerita tentang Bunda Khadijah ini Masya Allah, bagi seorang ummahat maka sosok Bunda Khadijah ini luar biasa. Pernah satu saat Nabi SAW itu bahasanya tidur-tiduran di atas paha daripada Bunda Khadijah. Tapi karena sekarang Bunda Khadijah waktu mendekati akhir wafatnya beliau itu sudah banyak hilang berat badannya. Bahkan kondisinya yang tadinya beliau seorang saudagar terkenal di kota Mekah, itu hartanya juga sudah habis. Maka saat itu Rasulullah meneteskan air mata. Ditanya sama Bunda Khadijah, wahai suamiku, kenapa engkau meneteskan air mata? Ya, aku merasakan bagaimana perjuangan dan pengorbananmu itu luar biasa, wahai istriku. Dan aku merasakan hal itu sebagai sebuah hal yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Kalau bahasa Bunda Khadijah itu, andaikan ketika aku kemudian wafat dan perjuanganmu masih membutuhkan, silakan ambil tulang belulangku dan agar kemudian itu bisa dimanfaatkan di tengah umat. Makanya Rasulullah walaupun setelah itu kemudian banyak menikah lagi dengan izin Allah SWT, maka yang membuat Ummul Mukminin Siti Aisyah cemburu. Kenapa? Karena Rasulullah selalu ngomongin Bunda Khadijah. Dan Rasulullah menikah itu setelah meninggal Bunda Khadijah bukan karena nafsu dan syahwat, tapi diantaranya karena urusan syariat. Makanya ada kekhususan. Kalau di dalam Islam itu nggak boleh masna wa sulasa wa ruba, itu mentok 4. Tapi Rasulullah 9. Karena apa? Ada yang begitu kemudian sepeninggal Bunda Khadijah, anak-anaknya harus diurus. Ada namanya Ummu Saudah, umurnya sudah di atas umur Rasulullah, hampir 80-an. Jadi menikah itu jangan sampai kadang-kadang bapak-bapak gini, Bu, boleh nggak saya ngambil sunnah Rasulullah, ya kan? Ya, kalau sunnahnya itu ngambil yang lebih tua dulu, ya kan?
Ini kadang-kadang mau ngambil sunnahnya, ngambil yang langsung gadis ya. Kalaupun kenapa Ummul Mukminin Siti Aisyah itu termasuk yang paling terakhir dinikahi oleh Rasulullah, karena saat itu sudah banyak fitnahnya. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, aku titipkan beliau kepadamu. Maka diterima dan setelah itu dinikahkan. Tapi dinikahkan tidak langsung dalam satu rumah, karena usianya saat itu belum sampai usia yang cukup. Maka kenapa diistilahkan Rasulullah pernah mencium Ummul Mukminin Siti Aisyah dalam keadaan berwudu, kemudian lanjut ke masjid. Karena saat itu kondisinya bisa dikatakan dalam keadaan belum sampai usia. Nah, baru sampai usialah kemudian Rasulullah berada di dalam satu rumah bersama Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan kenapa Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha? Karena beliau termasuk yang paling cerdas. Semua fikih-fikih terkait dengan rumah tangga Nabi SAW itu banyak diriwayatkan dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga Maria Al-Qibtiyah. Ya, ini juga hadiah dari Raja Muqawqis. Tapi singkatnya, apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan semata-mata karena kehendak dan nafsunya. Maka balik lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj, latar belakangnya ditinggal Bunda Khadijah. Kemudian gak lama ditinggal daripada pamannya Abu Thalib. Dan yang lebih membuat Rasulullah sedih, kenapa? Karena dikabarkan bahwa pamannya itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun kemarin ada yang bilang, Ustadz, waktu Ustadz menyampaikan itu, ada seorang guru yang lain menyampaikan bahwa beliau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus saya bilang gini, lalu bagaimana ketika Allah menurunkan ayat? Ini teguran buat Nabi SAW. Al-Qasas ayatnya 56. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah siapapun orang yang engkau cintai, dan akan tetapi Allah akan merubah siapa orang yang Allah kehendaki. Ini kenapa? Karena waktu Rasulullah minta ampunan untuk pamannya Abu Thalib. Yang kedua adalah kenapa disebutkan bahwa pamannya wafat dalam keadaan belum berislam? Karena dikatakan bahwa pamanku ini adalah nanti di antara orang yang paling mendapatkan neraka yang paling ringan. Tapi neraka yang paling ringan itu begitu meletakkan sendalnya di atas neraka, maka sampai membumbung kepada otak daripada api tersebut. Itu yang paling ringan. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, tapi kebanyakan para ulama menafsirkan bahwa pamannya belum wafat dalam keadaan muslim, sehingga ini yang membuat Nabi lebih sedih lagi. Dan yang ketiga, pada saat itu kondisi umat Islam berada di dalam kondisi tekanan luar biasa. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, makanya ayahnya Yasir dan Sumayyah menjadi di antara umat Islam yang syahid pertama kali. Bilal ibnu Rabah ditaruh di atas padang pasir yang panas dalam kondisi tidak menggunakan pakaian bagian atas, ditindih batu besar. Dan begitu juga daripada sahabat-sahabat yang lain. Ini disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan Rasulullah ya nggak nyaman dengan kondisi ini. Maka inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj. Dan yang kedua adalah begitu Rasulullah pulang, kan Rasulullah cerita nih, karena terjadinya habis Isya, sebelum subuh sudah sampai. Nah, kemudian diceritakanlah peristiwa ini di hadapan masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, sementara kondisi umat dalam kondisi yang agak berat, mendapatkan berita itu mulai ada kegoyahan-kegoyahan sebagian di antara sahabat. Bahkan olok-olok dari para kaum kafir Quraisy itu bilang, Muhammad, kalau memang engkau jalan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, ke langit, sampai kemudian balik lagi sebelum subuh ini, coba sekarang angkat kakimu yang sebelah kanan. Diangkat kaki Nabi. Coba angkat kakimu sebelah kiri. Begitu diangkat, jatuh Rasulullah, diketawain. Maka Rasulullah bilang, coba engkau ketemu Ali. Ya. Dan begitu sampai ketemu Ali, yang selesai apa? Dia ceritakan, ini pamanmu mengatakan begini. Sayyidina Ali keluarkan pedang, selesai. Karena apa? Bahkan ada di antara para pemuka Quraisy itu datang kepada sahabat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tuh lihat kolegamu tuh, temanmu itu, ngaku-ngaku bilang begini begitu dan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan, wallahi, jika ia yang menyampaikan, sekiranya menyampaikan lebih daripada itu, maka aku meyakini bahwa itu adalah kebenaran yang ia sampaikan. Maka beliau jalan
ya, waktu itu kan lagi banyak diolok-olok Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau mengatakan demikian, bahwa engkau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka saya membenarkan itu. Dan ketika engkau sampai ke atas dan engkau kembali lagi sekarang, maka saya membenarkan itu. Nah, jadi bahasanya mendeklarasikan dukungan kepada Rasulullah, maka dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang disebut kenapa sahabat Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Dan ini memang menjadi apa? Ujian, imtihanil iman, untuk menyaring mana pengikut Nabi yang benar-benar beriman. Iltizamul mu'min. Karena ada hal-hal yang itu enggak semata-mata harus dinalar dengan fisik. Ya, karena ada yang itu harus dilihat dengan kacamata keimanan. Dan itu enggak bisa dilakukan kecuali apa? Kalau kita itu tidak fokus kepada Allah. Jadi kuncinya adalah apapun permasalahan kita, just focus on Allah. Maksudnya just focus on Allah itu apa? Prinsipnya dua. Ya, prinsipnya dua. Bahwa satu, tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali terjadi atas. Artinya kalau begitu ada nggak kebetulan di dalam hidup Bapak Ibu? Kita duduk kayak begini, ikut ngaji sampai sekarang jam 6, kebetulan atau bukan? Kalau bukan, lalu karena apa? Karena Allah izinkan. Ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Apapun musibah kejadian yang menimpa kalian, tidaklah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan ke dalam hatinya. Jadi kalau bahasa kita just focus on Allah itu, gak ada yang terjadi kebetulan Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba hari ini bilang, Ustadz, kenapa ya kok pasangan saya gini? Ustadz, kenapa kok ya anak saya gitu? Ustadz, kenapa kok ya bisnis saya kayak begitu? Oh Ustadz, kenapa ya kok masalah saya kayak nggak pernah selesai? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Bahkan ada ayat lain, wa ma asabakum bi musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi musibah itu dalam hidup kita kecuali apa? Atas ulah tangan kita sendiri. Jangan sibuk nyalahin orang lain terhadap kegagalan kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka nyalah-nyalahin kan, ini gimana sih sekolah nggak bener nih ngurus anak saya sampai anak saya kayak begini. Kalau kita ngelihatnya begitu Bapak Ibu, imtihanil iman. Karena kadang-kadang Allah, bukan kadang-kadang, Allah memberikan kita masalah bukan untuk kita pikirin, betul nggak? Bukan juga untuk kita selesaikan. Terus Allah ngasih masalah buat kita untuk apa? Temukan apa pesan cinta yang sedang Allah berikan buat kita. Nabi Yunus dalam perut ikan, masalah nggak? Tapi apa jadi dipikirin masalahnya? Apa kemudian cari jalan solusinya? Tapi yang pernah melakukan apa? Just focus on Allah. Maka beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan izin Allah keluar dari masalah. Kita kadang-kadang ngerasa hebat dengan latar belakang ilmu kita. Wah, masalah kayak gini sih kecil, kita selesaikan. Lupa dia, yang bisa nyelesain masalah kita bukan kita, tapi siapa? Yang perlu kita lakukan agar masalah kita Allah izinkan selesai, caranya gimana? Perbaiki ketakwaan kita. Rumus yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Coba pertanyaan, kita yakin nggak dengan ayat-ayat ini? Ini bukan prinsip yang kedua, ini pasti menguatkan prinsip pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali terjadi atas izin. Bahkan jatuhnya sehelai daun dari sebuah pohon tidaklah terjadi kebetulan kecuali atas izin Allah. Yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau buat Allah itu bahasanya memperjalankan Rasulullah minal masjidil haram ila masjidil aqsa itu kecil bagi Allah, apalagi masalah kita, betul nggak Pak Ibu? Maka bahasanya apa? Rasulullah dikuatkan, kehilangan-kehilangan tadi itu kecil bagi Allah, makanya langsung dipertemukan dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, jangan bilang ya Allah saya punya masalah yang besar, tapi bilang sama masalah, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Nah, masalahnya kita bisa nggak kayak gitu? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah kita dapatkan imtihanil iman, maka melalui daripada Isra Mi'raj adalah kuwatil iman, journey of stronger faith, perjalanan untuk menguatkan keimanan, yaitu melalui perjalanan tadi. Maka tadi ada 4 anak tangga kehidupan, istilahnya 4 anak tangga kehidupan. Kalau dia yang pertama itu, kalau hidupnya hanya melekat pada makhluk, namanya tangga nyasar, betul nggak? Hari ini banyak orang nyasar apa enggak? LGBT nyasar enggak? Ya itu orang nyasar. Kenapa saya bilang nyasar? Karena dia mengandalkan kepada makhluk ansih. Dia tidak mau ikut aturan Allah. Dan sekarang itu Bapak Ibu, ini kan meluas. Sekarang ada istilahnya itu gendernya netral. Kalau ditanya apa, kamu laki apa perempuan? Netral. Bahkan sekarang, mohon maaf, di salah satu rumah ibadah di Inggris, kemarin saya lihat di sebuah media sosial, mereka bilang bahasanya gini, jangan menyebut lagi God itu him atau he, tapi ubah menjadi they, mereka, supaya apa? Netral. Sampai ada usulan kayak begitu. Ini bukti apa? Karena dia melekatnya hanya pada makhluk. Kan kalau cinta sama cinta, kenapa harus khawatir? Ya. Tapi kan kita hidup diikat dengan aturan, betul nggak Pak Ibu? Kalau nggak ada aturan, ya maka bukan tidak mungkin dia akan memiliki derajat sama dengan hayawan. Maka yang kedua, kalaupun dia bahasanya melekat sama makhluk plus Allah, tapi Allahnya sedikit, tapi lebih banyak sama makhluknya, maka berharap kepada makhluk itu adalah patah hati yang disengaja. Maka dia akan gusar. Karena kecewa, bisa jadi nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Tapi begitu dia bahasanya melekatnya kepada Allah, walaupun ada masih ya komunikasi dengan makhluk, minimal dia tegar. Tapi kalau dia sudah total bergantung kepada Allah, ini yang disebut dengan tangga kehidupan sadar. Dan orang sadar itu, ini tadi, hidupnya akan berjalan terarah diperjalankan Allah sebagai hamba tadi. Tapi kalau tegar, dia berjalan mandiri terarah saja, tapi belum ditolong Allah secara sepenuhnya. Gusar, berjalan ngikutin orang lain, dia selalu jadi bayangan. Nyasar, berjalan gak jelas, kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Nah gimana agar kita sadar, berjalan terarah diperjalankan Allah? Kata kuncinya adalah motivasi dan hiburan spiritual yang dahsyat bagi beliau yang sedang diuji adalah ibadah sholat. Sholat itu penting apa enggak Bapak Ibu? Sholat itu penting apa enggak? Penting aja apa penting banget? Padahal sholat itu buat siapa? Bagus. Nah ini ada sedikit tayangan, mau nonton nggak Bapak Ibu? Boleh ya kita nonton sedikit ya? Oke, sudah. لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات. أي حياة هذه؟ والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلحت الصلاة. أول
Mudah-mudahan tayangan tadi mengingatkan tentang pentingnya sholat Bapak Ibu. Karena kalau ditanya, pertanyaannya bagaimanakah keadaan sholat kita saat ini Bapak Ibu? Kira-kira sholat yang kita lakukan itu sudah benar-benar menguatkan iman kita belum? Nah, padahal yang diinginkan oleh Allah kualitas sholat terbaik itu apa? Yang sholat itu dilakukan dalam keadaan khusyuk. Nah sekarang saya pengen tanya, tadi kita sholat subuh, hadir nggak kekhusyuan itu dalam sholat kita? Ya. Saat ini kira-kira, atau saya rubah pertanyaannya, kira-kira kita sudah khusyuk apa belum sholatnya? Ya. Karena kalau kita bahasanya khusyuk, salah satu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali menyebutkan salah satu ukurannya ya, seseorang itu sholat khusyuk, tafahum li ma'nal kalim, dia faham dari apa yang dia baca. Sekarang saya pengen tanya, sampai di tataran ini kita paham nggak dari apa yang kita baca waktu sholat? Oke, yang jawab insya Allah ya. Sekarang saya pengen tanya, dalam satu rakaat banyakkan mana? Banyakkan kita muji Allah atau banyakkan minta sama Allah? Muji Allah, cakep. Bapak-bapak ini nggak jawab ya kan? Berapa kali hitungan perbandingannya Bu? Kalau tadi bilang banyak muji Allahnya, coba kita hitung bareng-bareng ya. Ketika kita selesai Allahu Akbar, baca doa iftitah, terus kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, satu ya, Al-Fatihah. Begitu kemudian kita ruku, kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dua. Kemudian kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, tiga. Kemudian kita sujud, dua kali baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lima. Kan dua kali ya. Nah itu berarti 5 kali kita muji Allah. Nah mintanya itu pada saat kapan? Nah di antara duduk, di antara dua. Nah itu namanya kita minta tuh. Tapi sekali kita minta, berapa permintaan yang kita minta? Berapa kita minta? Coba ya kita hitung. Coba hitung. Rabbil firli. Terus warfa'ni warzuqni wahdini. Berapa? Cakep. Sekarang terjemahkan. Rabbil firli artinya apa? Oke. Warhamni artinya apa? Wajiburni. Apa? Saya pengen tanya. Ini ada yang jawab, ada yang nggak jawab. Yang nggak jawab itu karena memang nggak mau jawab atau karena nggak tahu? Saya pengen tanya Bu Pak, sholat itu sudah berapa tahun kita? Kalau kita berpuluh-puluh tahun, ini mohon maaf, misalkan ada orang nih Pak Bu datang kepada Bapak Ibu, terus kita bilang apa? Kira-kira lama-lama kita jengah apa enggak Pak Ibu? Lalu bagaimana dengan Allah? Lalu bagaimana dengan Allah? Kita bertahun-tahun nggak gelisah. Kalau bacaan sholat yang kita baca kita nggak paham. Terus kita, insya Allah Ustaz, sholat saya khusyuk. Padahal Allah bilang orang sholat itu belum tentu selamat masuk surga Pak. Fawailul lil musallin. Terus alladzina hum an sholatihim. Saya pengen tanya, sahun itu apa Bu Pak? Lalai. Salah satu bentuk kelalaian sholat itu apa? Baca tapi nggak tahu arti. Ini kenapa kok masih banyak orang yang sholat tapi dia korupsi? Kenapa kok masih banyak ada orang sholat tapi dia bermaksiat? Kenapa dia rajin sholat tapi masih melakukan perkara mungkarat? Karena dia nggak sampai di level ini. Karena kalau orang sholatnya benar, pasti dia jadi orang baik. Dari mana? Allah yang bilang, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Kalau hari ini kok masih ada orang sholat tapi nggak terlepas dari al-fahsya iwal munkar, maka ini permasalahan kita yang serius.
Maka tadi di tayangan video itu, kalau hari ini banyak wajah anak-anak kita yang jauh dari Allah, balikin dia, ajak ke masjid, ajak dia sholat. Jangan kita bahasa kasihan Ustadz tadi malam dia belajar sampai malam, biar dah subuhnya nanti dia bangun seberapa bangunnya aja. Jangan lupa. Ini kita punya masjid udah bagus Pak Bu, tapi kalau nggak diisi sama anak muda, mohon maaf, yang udah lanjut akan memasuki episode hidup berikutnya, betul? Lalu siapa yang akan menjaga masjid ini? Maka ingin kita sampaikan, maka kenapa kita ada satu program pelatihan namanya menemukan rasa di dalam sholat. Karena sholat yang kita maksud itu bukan cuma sekedar membaca doa-doa, tapi adalah bermunajat mesra, berdialog cinta dengan Allah. Karena kata Nabi, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri di dalam sholatnya, maka dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ingin kita katakan apa? Sholatlah sepenuh rasa, bukan hanya sepenuh raga. Sholatlah sepenuh rasa, bukan cuma sepenuh raga. Hari ini Bapak Ibu, misalkan mohon maaf, kita pengen datang ke restoran. Katakan ada restoran di mana itu yang masuknya ke dalam gang, parkirnya susah. Tapi kalau kita makan, hilang tuh, susah parkiran, tempatnya panas. Tapi begitu kita makan, hilang kesusahan itu. Kenapa? Karena makanan itu ada rasanya. Pertanyaan hari ini, kita waktu sholat ketemu rasa nggak di situ? Atau jangan-jangan pikiran kita masih mikirin masalah-masalah kita yang belum selesai? Atau jangan-jangan sholat kita masih traveling, mikirin keinginan-keinginan yang belum tercapai? Karena jangan sampai tubuh dan jasad kita sholat, tapi pikiran dan hati kita jalan-jalan Bapak Ibu. Sholatlah sepenuh rasa, bukan hanya sepenuh raga. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seorang yang sholat tapi tidak menghadirkan rasa, ibarat seorang budak yang menghadiahkan bangkai di hadapan rajanya. Pertanyaannya, jangan-jangan kita sudah berapa puluh tahun menghadiahkan bangkai di hadapan Allah. Sehingga makanya kenapa kok sholat kita nggak jadi penguat iman? Karena sholat kita setidaknya belum dimulai dengan menghadirkan rasa. Maka tubuh dan jiwa yang sama-sama menghadap Rabb semesta. Pada satu saat Al-Fakir mendapatkan penjabaran mengenai makna khusyuk oleh Dr. Daud Rashid Hafizahullah. Beliau bilang, yang namanya khusyuk itu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda rasakan itu hadir di satu titik zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pertanyaannya, kita berapa kali mengadakan Isra Mi'raj, sholat kita makin berubah, makin lebih baik atau enggak? Karena ada, kalau misalkan ada peristiwa Isra Mi'raj, Ustaz, kalau jamaah di sini senangnya yang ada guyonnya, kalau yang serius ditinggalin. Akhirnya apa? Kemarin itu ada istilah saya dapetin gini, kita kadang-kadang untuk perkara nggak serius kita seriusin, tapi perkara serius kita nggak seriusin. Betul apa enggak? Contoh, main bola serius apa enggak? Nggak serius, tapi diseriusin nggak? Makanya Ronaldo pindah ke Al-Nassr itu, ya kan? Berapa miliar dolar, ya kan? Itu kan serius. Tapi saya pengen tanya, seserius-seriusnya pemain bola, ada nggak yang begitu dia mati, begitu dia kemudian masuk ke dalam alam barzah, ditanya, wah antum ini bintang waktu main bola, ya, dan menjamin dia masuk surga? Tapi orang serius, bahkan sampai bela-bela yang kalau nonton bola
bisa mengalahkan tahajudnya, bisa mengalahkan sholat subuhnya. Betul apa enggak Bapak? Ini berarti yang nggak serius diseriusin, betul nggak? Saya nggak bilang ibu-ibu hobi nonton drakor, enggak lah ya kan. Tapi kalau nonton sinetron, serius nggak sinetron? Tapi diseriusin nggak sampai ada ikut nangis-nangis sedih ya si Fitri itu? Waktu nonton Cinta Fitri dulu ya kan. Kalau sekarang Ikatan Cinta. Padahal itu nggak serius. Tapi perkara sholat serius nggak Bapak Ibu? Tapi pengennya jangan dibahas dengan serius Ustadz, nanti orang lari, orang nggak mau dengerin ceramahnya. Kalau kita, Rasulullah juga ada guyonnya Bapak Ibu, tapi bukan yang dominan. 1 jam ceramah, 50 menit bercanda, jangan. Nggak ada yang dibawa pulang. Dan ini saya lagi nasihatin diri ya Bapak Ibu ya, maksudnya saya yakin Bapak Ibu insya Allah mudah-mudahan nggak begitu. Kalau kita mandang sholat itu serius, maka amal yang lain juga insya Allah kalau lolos sholat kita, lolos yang lain. Tapi kalau sholat kita nggak lolos Bapak Ibu, amal yang lain juga bisa jadi nggak lolos. Maka insya Allah siap kita perbaiki sholat kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan perbaiki kualitas hidup kita. Kalau hari ini kenapa kok jodoh nggak nyampe-nyampe, kok anak belum dikasih, bisnis gagal, padahal udah sebentar lagi deal, kok naik jabatan nggak nyampe, kok sakit nggak selesai. Coba lihat sholatnya, perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kualitas hidup kalian. Maka Bapak Ibu, ini hikmah yang nggak sederhana. Rasulullah dikasih hadiah sholat itu Bapak Ibu harus diundang ke langit. Tapi perintah zakat, perintah haji, perintah puasa itu Rasulullah ada di bumi. Berarti apa? Ini urusan sholat nggak main-main. Makanya yang terakhir adalah tarbiyatul iman. Melalui Isra Mi'raj bukan hanya saja menjadi ujian keimanan, penguat keimanan, tapi juga pembinaan iman. Journey of belief improvement. Perjalanan dari pengembangan keyakinan kita. Maksudnya apa? Tidak ada keyakinan kita yang paling tinggi sampai kecuali kita merasakan cinta kita kepada Allah. Tapi kalau misalkan disampaikan, kenapa kok hari ini terasa cinta kita terhambat? Maka di antara penghambat rasa cinta, kata guru kami, yang pertama adalah al-ma'asi, perbuatan dosa dan maksiat. Kalau hari ini kok kita nggak ngerasain semakin cinta sama Allah, baik dalam sholat kita, dalam amalia kita, cek dosa dan maksiat apa yang masih kita lakukan di hadapan Allah. Karena sekecil apapun dosa dan maksiat, itulah yang membuat hidup kita nggak bahagia Bapak Ibu. Dan yang kedua, kenapa kita nggak semakin cinta ke Allah dan kepada sesama? Karena merasa diri lebih baik, lebih suci. Antum ini kan baru anak kemarin sore, belum bisa merasakan pahit getir kehidupan. Bapak Ibu, kalau kemuliaan itu Allah letakkan pada umur, maka harusnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas tidak dimuliakan di antara sahabat senior. Maka kalau kemarin perjalanan umroh Bapak Ibu ada ziarah Taif. Ziarah Taif itu ada masjid, namanya Masjid Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia keponakan Rasulullah masih. Tapi menariknya, kenapa kok Abdullah ibnu Abbas tidak dimakamkan di Baqi al-Gharqad? Padahal kan beliau sama-sama sama Nabi, tinggal hidup bersama Nabi, menjadi khadim Nabi SAW. Ada satu ungkapan, kenapa kok Abdullah ibnu Abbas tidak dimakamkan di Baqi al-Gharqad, tidak berdekatan dengan Nabi SAW? Apa kata beliau? Saya malu dengan Nabi. Ini kualitas para sahabat mulia tuh kayak gitu. Padahal mereka ilmunya sudah luar biasa, mereka bilang, saya malu kalau dekat dengan Nabi. Maka begitu kita sampai ke sana tuh kita ziarah ke makam beliau, nangis kita. Padahal Abdullah ibnu Abbas ini, Sayyidina Umar, kalau syura tidak datang Abdullah ibnu Abbas, maka nggak jadi itu syura.
Memuliakan apa? Anak muda tapi punya kefahaman sebagaimana kualitas para sahabat yang senior. Maka kalau hari ini di masjid ini pun, termasuk kalau kemudian kok kita nggak guyup, jangan-jangan ada perasaan di diri kita merasa lebih baik, lebih suci dari yang lain, sehingga akhirnya nggak timbul mahabbah. Yang ketiga, ada kemelekatan selain kepada Allah. Dia lebih melekat kepada urusan-urusan selain Allah. Kalau bahasanya, apa untungnya buat saya? Berapa yang saya dapat? Maka kalau ini sudah ada pada diri seseorang, kata Imam Hasan Al-Basri, hati yang mati itu kalau dia mengejar dunia dengan amalan akhirat. Maka kita nggak pengen kayak gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah melupakan Allah. Maka oleh karenanya, bagaimana kuncinya agar kita terbebaskan daripada penghambat rasa cinta ini? Sekali lagi, bawalah sholat di dalam menjalani kehidupan. Ista'inu bis-sabri was-salat. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh hadabahu amrun shalla." Apabila kedatangan sebuah masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mengerjakan salat. Bahkan kalau para sahabat mau minta hajat, salat dulu. Ada masalah, salat dulu. Dan inilah pesan utama daripada peristiwa Isra Mi'raj, bahwa salat adalah menjadi ujian keimanan, salat menjadi penguat keimanan, dan salat akan menjadi perawat keimanan. Maka yuk jadilah kita hamba ahli salat yang menghadirkan cinta di dunia hingga ke jannahnya di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini ada manfaatnya, dan insya Allah semoga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di kesempatan lainnya. Dan saya mohon doanya hari ini insya Allah juga saya dapat kesempatan untuk mengagendakan tasyakuran walimatul akikah putra kami. Kalau nanti di antara Bapak Ibu yang ada luang waktu, mungkin kenal dengan orang tua Al-Fakir, boleh mampir-mampir ke Pondok Ranji ya. Insya Allah dari sini perjalanan kurang lebih setengah jam kalau nggak macet ya. Dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada yang ditanyakan ya? Oh ada, Masya Allah. Satu ya? Boleh? Boleh Ustaz satu ya? Satu Pak Bapak. Maaf Pak Ustaz, satu lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin nanya Pak, masalah Isra Mi'raj tadi, kan Nabi Muhammad bersama Jibril diberangkat dari Masjidil Haram. Kemudian terus ke Sidratul Muntaha, dan kembali ke Masjid Aqsa. Haram. Sesuai dengan surat itu. Ingin saya tanya, saya selama ini jadi tanda tanya pada diri sendiri. Apa kira hakikatnya? Mungkin waktu itu masjid itu yang ada kan itu masuk Jazirah Arab. Sekarang kan Palestina kan. Kira-kira apa latar belakang hakikatnya? Terima kasih. Masjid itu yang dipilih kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Yang pertama adalah, kalau kita lihat, ini menegaskan asma masjid yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini tentu ketika Allah menyebutkan sesuatu, pasti itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Dan ketika dibicarakan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maka dalam sejarahnya, ya, dalam sejarahnya,
Rasulullah SAW itu juga kan bahasanya menghadap arah kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa awalnya, tapi berhadapannya itu dengan Ka'bah. Karena apa? Karena waktu Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan di atas muka bumi, itu Ka'bah sudah ada, Pak. Jadi di bumi itu Ka'bah sudah ada. Selang 40 tahun kemudian barulah ada Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah masjid tertua seumuran daripada dunia di mana Allah turunkan Nabi Adam sampai kita hari ini. Dalam prosesnya itu pernah bagaimana Ka'bah itu hilang karena terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi di zaman Nabi Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim dari Hebron itu di Palestina, itu kemudian bersama Bunda Hajar dan Nabi Ismail bayi diarahkan ke Bakkah. Nah, bersebelahan min baitikal muharram, bersebelahan dengan rumah Allah yang suci, yaitu apa? Ka'bah. Barulah dalam perjalanannya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail itu meninggikan Ka'bah, pondasi Ka'bah. Dan kemudian ada aktivitas yang kita kenal dengan ibadah haji wal umrah dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah menunjukkan tentang kemuliaan masjid ya sebagai Baitullah, rumah Allah. Yang kedua, tidak ada perjalanan yang paling utama kita lakukan di atas muka bumi selain daripada perjalanan kata Nabi kepada apa? Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Haram sekali kita sholat di dalamnya, maka itu memiliki nilai kemuliaan 100.000 kali lipat. Makanya kenapa kalau kita umroh haji itu yang mahal itu bukan tower zam-zamnya, bukan hotelnya, bukan pernak-pernik oleh-olehnya, tapi yang paling mulia apa? Kita bisa sholat di dalamnya. Maka kadang-kadang ada jamaah kita kalau sudah dapat fasilitas bintang 5 itu sholatnya di kamar hotel, kan bisa kelihatan Ustaz ya kan? Padahal kita datang ke dalamnya itu Masya Allah dapat kemuliaan 100.000 kali lipat. Dan kalau kita konversi 100.000 kali lipat itu senilai berapa? 273 tahun. Jadi kalau kita datang, makanya hari ini kalau misalkan Ustaz bayar umroh kok biaya umroh mahal, biaya haji mahal, dibandingkan apa yang kita dapat itu gak ada harganya Bapak Ibu. Wa Masjidil Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Masjidil Aqsa berapa kali lipat? 500 kali lipat. Nah, artinya apa? Ini jalan di antara masjid yang utama. Yang ketiga, kenapa kok diingatkan masjid kepada masjid? Agar perjalanan seorang mukmin itu minal masjid ilal masjid. Maksudnya apa? Ya kan kita jalan itu dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, betul Bapak Ibu? Sampai pada saat akhirnya nanti kita akan disolatkan di dalam masjid. Mudah kan gitu. Maka jangan sampai, kalau bahasa sahabat kami itu, jangan sampai kita kalah sama kambing, ya enggak? Ya. Kenapa kambing? Pernah ada dialog imajiner, ya kan? Anak kambing bilang, bahasa kita, mak, kenapa kita semua disebutnya kambing? Ya kan? Maka si emaknya bilang gini, iya nak, kita kalau hidup dibilang kambing, tapi kalau udah mati, nanti bahasanya namanya bisa macam-macam. Ada kambing guling, ada sate kambing, ada sop kambing, ya kan? Bahkan dia bisa masuk bukan di kandang doang, bisa masuk ke hotel, bisa masuk ke rumah, bahkan bisa masuk ke masjid, betul apa enggak? Itu kambing, betul enggak? Tapi kalau manusia, wah namanya macam-macam, masih hidup, ya. Tapi begitu udah mati, apa namanya? Mayit, ya kan? Dan dia nggak bisa kemana-mana, cuman adanya di kubur. Nah, makanya jangan sampai kita kalah sama mohon maaf ini kasar ya, tapi ini saya dapetin dari guru orang Betawi begitu. Kalau udah ngasih analogi kagak tanggung-tanggung, dibanding ini sama kambing. Kambing itu mati mulia, jangan sampai kita mati sebagai manusia kagak mulia. Maka bagaimana membangun kemuliaan itu? Hidupnya minal masjid ilal masjid, nungguin waktu sholat di awal waktu, kemudian
merawat dan memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumahnya Allah, itulah tanda dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka artinya ketika dalam peristiwa masjid ilal masjid ini bukan peristiwa sepele, karena hari ini banyak umat sudah menyepelekan Nah ini juga pengingatan. Mendekati akhir zaman ini, masjid bahkan kata Nabi SAW dibangun megah-megah, tapi nggak ada yang memakmurkan. Pertanyaannya, hari ini udah terjadi belum? Masjid dibangun megah-megah, tapi jamaahnya cuma sebaris dua baris, bahkan hampir nggak ada jamaahnya. Ada di beberapa daerah di Indonesia, kalau kita jalan Bapak Ibu, ada namanya daerah itu provinsi atau kota 1000 masjid, tapi begitu masuk kita ke dalamnya tidak ada lagi yang berjamaah di situ. Dan ini ciri-ciri mendekati akhir zaman. Supaya yang terakhir adalah agar kita tidak teralihkan dengan kehebatan-kehebatan dunia, kegemerlapan-kegemerlapan dunia, sehingga kita menyepelekan masjid. Nah sekarang kayak di Saudi, ini lagi dibangun kemegahan-kemegahan Bapak Ibu. Ya, Bapak udah terakhir balik dari sana, lihat itu Tower Zam-Zam. Sekarang itu kalau di Madinah, kalau yang arah Golden Tulip Hotel itu dekat Masjid Bukhari belakang, itu sekarang sudah diratakan. Sebentar lagi Darut Taqwa Interkontinental juga akan dihapuskan, mau dimegahkan lagi. Kalau di Haram, ya Masjidil Haram, ya itu hotelnya juga luar biasa dengan segala pernak-perniknya. Jangan sampai kita terkalahkan itu tadi. Dan ternyata orang yang hatinya dari masjid ke masjid, orang yang hatinya terpaut minal masajid, daripada masjid, maka insya Allah itu ciri orang yang dia punya keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan kelak akan mendapatkan perlindungan Allah di hari di mana tidak ada perlindungan lainnya, di hari kiamat nanti. Nah jadi kalau tadi yang saya tahu memang dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian tadi seperti tangga. Jadi kalau dibilang Baitul Ma'mur, itu sebetulnya persis di atas Baitullah Mekah, Baitullah Ka'bah. Nah jadi kalau dibilang apakah baliknya ke Masjidil Aqsa lagi? Enggak, langsung turun ke Masjidil Haram. Nah, karena prosesnya tadi minal masjid ilal masjid, kemudian naik tangga 7 petala langit, kemudian Sidratil Muntaha. Walaupun nanti pembahasan arasnya Allah itu di mana, apakah di atas atau di mana-mana, itu nanti bab yang lain. Tapi yang kita yakini itu adalah di luar kapasitas kita. Kita meyakini itu terjadi dengan apa? Kacamata iman. Karena kalau kita pengen melogikakan, maka akan tadi sampai imtihanul iman, sampai kepada orang-orang yang akhirnya goyah. Wah kalau gitu Isra Mi'raj ini cerita dongeng aja dari Rasulullah. Padahal ada hal-hal yang itu di luar kemampuan kita. Profesor Quraisy Shihab itu pernah bahas gini, kayak misalkan seekor lalat. Ini ada lalat nih di depan masjid kita. Tiba-tiba dia naik mobil, Bapak Ibu lagi mau jalan ke Jawa Timur misalkan. Nah sampai di Jawa Timur itu lalat kemudian keluar. Berarti mustahil nggak kalau lalat itu bisa terbang dari Tangerang Selatan sampai ke Jawa Timur? Kenapa nggak mustahil? Karena ada alat yang memfasilitasinya. Begitu juga, apalagi Rasulullah diperjalankan itu sangat mudah bagi Allah. Hanya saja kita ada di luar kemampuan kita, yang itu masuknya wilayah keimanan. Nah termasuk tadi, ya kita memahaminya dari apa yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi. Para ulama menyebutkan tentang sirah peristiwa Isra Mi'raj ini, sehingga kemudian kita meyakini. Bahkan perjalanan di atas langit itu salah satunya apa? Mereka mengucapkan ridho kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan ada yang mengabarkan itu mengajarkan ilmu kepada Rasulullah. Nabi Adam itu ada maknanya, Nabi Isa wa Yahya ini cerita tentang kehidupan Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu kan selain ketampanannya, Nabi Yusuf itu ahli di antara apa? Masalah ilmu keuangan, hafizun alim, ilmu ekonomi. Maka ada istilah 7 years of economic cycle.
Jadi 7 tahun ekonomi buruk, ekonomi baik gitu. Terus Nabi Idris itu yang pertama kali bahasanya membuat pakaian, dikaruniakan kecerdasan, keilmuan. Bahkan beliau itu dimuliakan, diwafatkannya itu dinaikkan ke langit. Nabi Harun, kemampuan retorika, komunikasinya. Nabi Musa alaihissalam itu minta ditemani Nabi Harun. Kenapa? Karena paling piawai public speakingnya. Sampai Nabi Musa, wah qawiyul amin, kuat, tegas. Ibrahim yang paling bijak, Khalilur Rahman, yang paling dekat cintanya kepada Allah. Nah, Rasulullah menyerap itu semua. Makanya begitu kembali, Rasulullah itu dikaruniakan oleh Allah SWT kekuatan-kekuatan untuk kemudian menghadapi kondisi lingkungan yang berat pada saat itu, dan Allah izinkan bisa melalui semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi esensinya adalah, yuk dengan hikmah Isra Mi'raj, selain sholat, maka mari kita makmurkan masjid, ya, agar masjid ini betul-betul bisa menjadi Islamic Center, menjadi kekuatan umat untuk bukan hanya saja beribadah, tapi juga di dalam bermuamalah, membangun hubungan kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, apalagi kepada sesama mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz, ditutup doa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah doanya sudah cukup ya. Nanti kita akhiri saja dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.